silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, rupanya banyak yang tidak hadir ya. Pada kemana tidak tahu, apa kepanasan, ya nggak ngerti ya. Saudara masuk mobil dari rumah, waduh, masuk mobil itu saja rasanya kayak begitu panasnya ya saudara ya. Langsung buka jendela sebentar, suami saya tutup, langsung nyalakan AC yang segede-gedenya. Ya, saya lebih baik kedinginan daripada kepanasan. Ya, saya minum dulu ya. Ya, saudaraku, saya diberi tema oleh Bapak Gembala tentang komunikasi. Ya, communication. Dan olehnya saya memberikan satu judul pada sore hari ini, yaitu bijaksana dalam berkata-kata. Ya, bijaksana dalam berkata-kata. Ada ayat tertulis di situ dalam Amsal pasal yang ke-15. Kelihatan enggak saudara? Kelihatan ya? Oh iya, kelihatan. Ya, Amsal pasal 15 ayat yang pertama bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, saudara, kita perlu belajar komunikasi yang bermanfaat. Makanya perlu bijaksana dalam mengatur kata-kata, kan begitu ya. Kalau kita tidak bijaksana dalam berkata-kata, itu nanti saya akan jelaskan satu persatu kepada kita. Nah, yang pertama, mengapa kita harus berbicara dengan bijaksana? Ya, mengapa kita harus bijaksana dalam berkata-kata? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, penting enggak untuk bijaksana dalam berkata-kata? Sangat ya. Bapak Gembala agree banget sampai mengatakan sangat. Ya, artinya memang harus, bahwa kita itu harus bijaksana dalam berbicara. Nah, mengapa harus bijaksana dalam berbicara? Yang pertama, karena berbicara itu seperti menabur benih. Ya. Ngomong itu seperti orang nabur biji-bijian. Umpamanya begitu, saudara. Bicara itu bak tabur sesuatu. Berarti ada dampak yang pasti akan dituai dari pembicaraan itu, dari perkataan itu. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14 bagian A saja dikatakan demikian, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Sekali lagi, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataannya. Artinya apa? Benih yang ditabur pasti akan dituai. Perkataan yang dikeluarkan itu pasti akan kita tuai. Kita berkata baik, kita akan dapatkan sesuatu yang baik. Kalau kita katakan yang tidak baik, kita akan tuai yang tidak baik pula. Satu contoh, misalnya saja, saya bicara sembarangan kepada suami saya. Misalnya ini suatu misal. Kok pancen koko itu goblok. Misalnya begitu. Kalau dia tidak terima bagaimana? Kalau dia tidak tahan, dasar plot. Ini satu misal. Karena apa? Yang kita bicarakan, yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, Amsal lagi pasal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Artinya apa? Yang kita tuai itu akan lebih besar daripada yang kita tabur. Saudara nabur benih jagung tidak hanya tumbuh menuainya satu. Saudara tanam satu jagung. Saya tidak tahu sih ya sistem menanam jagung itu bagaimana. Misalnya saja dalam satu lubang tanah itu diisi 2. Apakah menuainya cuma 2 biji? Enggak toh? Satu pohon itu bisa berapa kira-kira? Banyak ya, enggak tahu 3 atau 4 dalam satu pohon atau lebih. Nah berarti firman Tuhan benar. Ya saudara, ini sudah jelas bahwa apa yang kita tuai lebih besar dari apa yang kita tabur. Makanya tadi misalnya saja yang saya sampaikan tadi koko goblok. Ya yang ditabur apa? Waplok. Ya bahasa Jawanya. Ya tahu ya tapok kan gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Tempeleng. Tempeleng mah gini. Oh tonjok. Tampar ya. Kalau tadi saya ngomong apa ya? Waplok. Ya ngerti? Kaplok. Saya kok lama enggak lihat Denny kemana ya? Saya jadi ingat Denny. Oke. Oke. Ya. Jadi saudara paham ya. Makanya kita perlu bijaksana dalam berbicara. Karena yang kita tabur itu pasti lebih besar, lebih banyak. Jadi itulah kita harus berhati-hati dalam berbicara. Dan itu kepada siapapun juga, terlebih lagi kepada keluarga kita. Hati-hati, hati-hati sekali. Apa yang kita tabur bakal kita tuai, hati-hati. Yang kedua saudara, mengapa kita perlu berhati-hati, bijaksana dalam berkata-kata? Karena dalam perkataan kita itu ada kuasa, ada dampaknya. Ya, kalau kita ucapkan itu ada dampaknya dari perkataan kita. Saudara yakin bahwa perkataan saudara mengandung kuasa? Amin. Ya. Karyawan saya pernah protes kepada saya kalau minggu begini ini. Dia bilangnya begini, tante, om itu jangan bilang, udah sepi, aku pulang. Begitu om pulang itu bener langsung sepi tante. Jadi mendingan om tolong diingatkan supaya enggak ngomong begitu. Nah saudara mengerti ya. Jadi dari kuasa perkataan kita itu ada kuasanya. Ya. Setiap pagi begitu kan, saya kan sekarang ini banyak tidak kerjanya. Dan setiap pagi begitu sudah ditinggal, terus nanti jam-jam 8, setengah 9, kadang ya sampai 9 lebih kalau toko rame, suami saya pasti telepon. Rame kok, rame. Ya memang sesuai dengan apa yang terjadi. Rame kok, rame. Rame kok, enggak seberapa. Sepi, ya sudah dalam nama Yesus sebentar lagi. Saya bilang amin. Gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa perkataan kita itu mengandung kuasa, mulai sekarang ayo kita belajar bersama-sama hati-hati dalam berkata-kata. Ya, hati-hati dalam berkata-kata. Saya tidak akan ambil contoh orang lain, saya akan ambil contoh hidup saya sendiri setiap hari dengan suami. Saya tahu bahwa mungkin dia jengkel dengan karyawan yang tidak smart. Ya. Ada memang saya punya karyawan yang kurang smart. Sampai sekarang kerja hampir 1 tahun itu dia tidak naik untuk terima customer. Karena ada aja kesalahannya. Suami saya rupanya tidak tahan, gemes. Sampai kadang-kadang julukannya kepada anak ini, saya kurang suka gitu ya. Mungkin dia gemes, ya mungkin bos kayak gitu kali ya.
Ya mungkin tidak hanya suami saya, mungkin yang lainnya akan seperti itu. Saya bilang sama suami saya, jangan ngomong yang itu. Nanti dia enggak pinter-pinter. Ngerti saudara? Kalau kita katakan dasar goblok iki karyawan satu ini, gitu. Dia akan goblok sampai terus. Gitu. Makanya kita mesti ucapkan yang positif saja untuk kita dapat tuai atau kita dapat kembalian yang positif juga. Kan begitu ya saudara. Jadi karena ada dampak yang luar biasa. Di dalam Yakobus, demikian juga lidah pasal 3 ayat 5. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu kan kecil ya saudara. Tapi kalau sudah kadung terlanjur ngomong yang enggak bagus, wow, bisa membuat seseorang itu jadi tidak berdaya. Makanya begitu pentingnya, sekali lagi saya akan ulang terus. Mari kita berbicara dengan bijaksana, karena dalam perkataan kita itu ada kuasa yang besar. Lidah atau perkataan digambarkan seperti api. Api yang kecil bisa membakar hutan yang gede. Australia ini kan kayaknya gampang kebakaran kalau kemarau. Ya toh? Itu enggak tahu mungkin karena gesekan antara daun-dedaunan itu atau bagaimana, atau ada orang iseng yang rokok lalu lempar api. Enggak perlu obor yang gede. Ya, enggak perlu. Yang kecil saja api itu dapat membakar sekian hektar tanah. Ya, seringkali terjadi di Australia ini. Makanya kita perlu hati-hati. Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh untuk kita ketahui. Ada contoh beberapa orang yang mendengarkan perkataan negatif, itu dia tidak bangkit lagi. Jadi begitu jahatnya perkataan sampai membuat seseorang tidak dapat pulih lagi di dalam kehidupannya. Saudara bisa cari di Google, ya, ada beberapa nama, antara lain yang namanya Sylvia Plath. Ini seorang penyair. Ini sudah tergolong penyair nasional. Karangannya itu sudah di-approve, disenangi, disukai begitu sama banyak orang, tapi dia itu mengalami kritikan-kritikan keras dari banyak orang, sehingga setelah itu dia tidak bangkit lagi. Ada satu juga yang namanya Amanda Todd. Siapakah ini? Ini disebutnya sebagai simbol bullying. Amanda Todd ini karena apa? Dia dibully melalui online. Disuruh foto bagian tubuhnya, bagian badannya, dan setelah itu di-sharekan. Saudara, yang perlakuan seperti ini misalnya saja kritikan keras, komentar meremehkan, ejekan, hinaan, ancaman terus-menerus, dan komentar-komentar kebencian, itu membuat beberapa orang menjadi tidak bisa bangkit lagi. Satu lagi ada seorang yang namanya Hana Kimura, Jepang ya, lihat namanya ya. Dia adalah seorang pegulat profesional dari Jepang. Dia juga mengalami komentar-komentar yang tidak membangun. Saudara tahu ketiga contoh yang saya berikan ini, mereka semua mati bunuh diri. Sylvia Plath itu 30 tahun bunuh diri. Amanda Todd itu 15 tahun mati karena bunuh diri. Hana Kimura itu usia 22 tahun juga bunuh diri.
kita dengarkan contoh ini, kita tidak bisa ngomong gitu aja lu Mbak, ya sudah. Nggak bisa gitu. Karena orang per orang itu berbeda. Ya. Orang per orang menanggapi itu tidak sama. Makanya kita juga perlu belajar selain berkomunikasi yang baik, kita juga harus bisa mencerna apa yang kita dengar dengan baik. Responnya aja kita yang mesti belajar dengan benar. Kalau responnya kita atas suara dari perkataan orang-orang tertentu, itu memang tidak akan bisa terjadi seperti yang telah contohkan. Beda dengan seorang yang namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah karena memang dia ini tergolong seperti rada kurang pinter, ya saudara. Mungkin ada kebutuhan khusus dari si Thomas Alva Edison ini. Dikeluarkan karena guru-gurunya merasa anak ini aneh. Setelah dia dikeluarkan dari sekolah, ini mungkin punya ibu yang beriman, ya, punya ibu yang baik. Dia dididik di rumah begitu rupa sehingga menjadi anak yang baik. Maka muncullah yang namanya lampu pijar ini, listrik. Itu dari seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggapnya aneh. Karena apa? Saya percaya bahwa ibunya pasti memberikan kata-kata yang positif kepada Thomas Alva Edison ini. Saudara, saya tahu bahwa saya bisa merasa seperti Evelyn dan Sony memiliki anak yang mereka rawat saat ini. Berat, saudara. Ketika anak itu pimpin doa di muka, itu saya nangis, saudara. Saya menitikkan air mata. Tidak gampang. Ya, karena saya tidak tahu namanya anaknya Evelyn ya. Adley. Pasti berbeda dengan adiknya, kan gitu ya, cara penanganannya. Tetapi kalau itu ditangani dengan baik, ya, setiap waktu didoakan, dikatakan yang positif dan lain sebagainya. Kamu pasti bisa, kamu pasti akan bertumbuh baik, kamu pasti akan bisa, kamu akan pintar. Pasti anak itu akan menjadi anak yang baik. Ya, kita sudah bisa melihat buktinya bahwa sudah bisa berdoa meskipun mesti dituntun. Kan, itu step pertama yang bisa dilakukan. Makanya perlunya peran orang tua terhadap anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan yang negatif. Saudara, dari contoh yang saya sampaikan ini ya, kita mesti ngerti ada kuasa yang dilepaskan dari perkataan kita. Dan melalui perkataan dapat mengubah kehidupan kita dan juga mengubah orang lain. Dan melalui perkataan bisa menghidupkan dan mematikan. Olehnya kita perlu hati-hati sekali untuk setiap kata yang kita ucapkan melalui mulut kita. Kayak ada yang nyangkut. Pak Rusdi boleh minta tisu? Ya. Kayak ada yang di sini. Ya udah minum. Sorry. Oke.
Ya, saudara, jadi perlu kita ingat bahwa ada kuasa yang dilepaskan melalui perkataan kita. Melalui perkataan dapat mengubah kehidupan kita dan yang lain. Thank you so much. Dan melalui perkataan kita bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang yang ketiga, saudara. Setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ya. Setiap perkataan itu dipertanggungjawabkan nanti, saudara. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita perlu hati-hati karena setiap kata-kata kita itu nanti dipertanggungjawabkan, saudara. Dalam hal ini saya harus belajar banyak. Kadang-kadang saya itu ya guro-guro aja sih sama Koko, sama teman-teman yang sudah dekat begitu. Koko gendang. Itu gurau. Sebenarnya tujuannya untuk gurau. Ketika sadar ya enggak akan mengucapkan itu. Nah, masalahnya kadang enggak sadar. Ya. Lah, mungkin kalau enggak sadar begitu masih ada nilainya positif. Tapi kalau sengaja itu yang tidak baik. Kan begitu ya, saudara. Jadi setiap kata-kata itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Saudara ngerti enggak bahwa kalau kita bersumpah kita enggak boleh loh ya. Kalau kamu menyembunyikan gelas yang punya saya loh. Enggak. Sumpah. Itu enggak boleh loh, saudara. Masih ada yang seperti itu enggak di sini? Masih ya? Ya, kita perlu berhenti. Karena itu dipertanggungjawabkan. Sumpah demi apapun juga itu enggak boleh. Ya, saudara. Wah, enggak boleh sumpah ternyata. Ya udah sumprit. Sama aja maksudnya. Iya toh? Sumprit. Enggak boleh. Saudara, ya itu gurau sih, gurau aja. Ya, tapi kita tahu sekarang bahwa semua kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi saudara tahu ya, mengapa kita harus bijaksana dalam berkata-kata. Yang pertama karena berbicara itu seperti menabur benih. Yang kedua karena melalui perkataan itu ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Dan setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Sekarang yang kedua yang akan kita pelajari adalah bagaimana mestinya kita berbicara bijaksana. Bagaimana mestinya kita berbicara bijaksana. Yang pertama, berbicara pada saat dan waktu yang tepat. Ini bijaksana. Ya, saudara, berbicara pada saat dan waktu yang tepat. Amsal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi kalau kita bicara, kita ngomong, itu makanya perlu dipikirkan dulu. Orang yang bijaksana berpikir dulu sebelum bicara. Ya, orang yang bijaksana itu dipikir dulu sebelum berbicara. Satu contoh misalnya saja. Ini saya enggak kasih contoh ke yang lain. Suami baru pulang kerja 12 jam. Mestinya kan ya disambut baik. Disambutnya enggak gini. Kok saya dibelikan tas Evi ya. Capek-capek itu. Sudah capek-capek seperti itu.
Nah itu kan kita ngomong tidak pada saat dan waktu yang tepat. Kan gitu. Coba seandainya kalau dalam waktu saat yang tepat, misalnya saja, capek ya ko, ayo saya pijeti ya. Nah, walaupun ini ada tujuannya kan gitu. Pijeti, rame enggak kok tadi ko? Misalnya saja. Kota saya sudah jebol loh, belikan yang bagus dong, yang rada mahal dong. Ya udah ambil sana sendiri. Karena sungkan udah dipijeti. Ya, saudara nangkep ya, maksud saya nangkep kan. Suami istri perlu punya apa ya, taktik. Taktik atau cara untuk menimbulkan emas seperti di pinggan perak tadi. Ya. Tepat pada waktu yang saat dan waktu yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kan begitu. Nah, ini perlu kita mengerti, ya Saudara. Kita perlu mengerti. Saya hidup berapa tahun dengan suami saya itu cukup belajar banyak hal. Kadang-kadang suami saya itu kalau saya mengeluh tentang sesuatu jawabnya itu selalu begini. Ya udah jalani saja. Ya udah jalani saja. Itu kadang-kadang tidak memuaskan hati loh. Ya. Loh ini saya enggak pernah ngomong. Tapi hari-hari ini terakhir-terakhir ini saya enggak pernah dengarkan jawaban itu. Karena saya juga tidak banyak mengeluh. Ya. Dulu-dulu, bolak-balik kok jawabannya seperti ini ya. Ya udah jalani saja. Akhirnya saya juga belajar dari dia, ganti dia yang ngeluh ke saya. Ya udah, jalani aja. Saudara, kadang-kadang perkataan yang tidak tepat pada waktunya itu bisa tidak memuaskan. Ya, akan ada sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi. Makanya kita perlu mengerti untuk bisa berbicara kapan kita harus berbicara, yaitu pada saat dan waktu yang tepat. Yang kedua, dari bagaimana kita mesti berbicara bijaksana adalah berbicara yang baik. Kadang-kadang kita tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa kadang-kadang perkataan kita itu tidak baik loh buat orang lain. Tidak sadar. Makanya tadi sempat saya katakan bahwa orang bijak itu berpikir dulu baru ngomong. Ya, itu yang bijaksana. Karena apa? Perlunya kita harus selalu berbicara yang baik. Berbicara yang baik itu apa? Yang membangun bukan meruntuhkan. Kasih membangun begitu ya, saudara. Kamu pasti bisa membangun. Meskipun kita tidak melihat kondisi yang kita harapkan itu sepertinya tidak bisa gitu loh ya saudara. Kayaknya enggak bisa ini. Tapi mari kita belajar bersama bicara yang baik. Membangun bukan meruntuhkan. Ya. Lalu apa lagi? Memotivasi bukan meremehkan. Kadang-kadang kalau kita merasa pinter, kita merasa lebih dari orang lain, kecenderungan kita jadi meremehkan orang lain. Itu tanpa kita sadari. Nah itu jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Jangan sampai. Ya saudara. Boleh dikata saya ini berbeda background dengan suami saya. Saya ini sudah sejak
SMP itu sudah jadi guru sekolah minggu. Dan itu sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah bekerja di luar ladangnya Tuhan. Maksudnya tidak ada kerja di kantor atau di mana. Jadi boleh dikata saya ini full timer gereja. Beda sekali antara saya dengan suami saya. Anggap aja misalnya saja saya orang rohani, dia jauh dari itu. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini, berat rasanya untuk menikah dengan orang yang tidak sejalur. Karena kadang-kadang berat untuk ngakatnya, tapi saya berpikir dulu begitu. Ada hal-hal yang sekarang ini memang rada berat dan ada yang easy. Maksudnya hal ini semua berbicara tentang rohani. Tetapi saya berusaha untuk tidak meremehkan meskipun rohani saya lebih tinggi dari dia. Cuma kalau memotivasi, kalau mendorong iya. Saya terus ingatkan dan terus ingatkan. Dilakukan apa tidak, ya pokoknya saya mengingatkan. Ayo doa, ayo baca Alkitab, doa baca Alkitab. Sudah doakan saya belum, sudah doakan anak-anak belum. Ya. Karena memang beda. Saya enggak usah disuruh baca Alkitab, sudah baca Alkitab sendiri. Saya enggak usah disuruh berdoa, saya sudah bisa berdoa sendiri. Karena itu adalah kebutuhan. Tapi saya tidak mau meremehkan. Dan itu penting. Suami itu kan pride-nya tinggi toh. Harga dirinya tinggi banget. Kalau kita istri meremehkan, oh dia bisa marah. Walaupun suami saya enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Sama sekali. Ya untung aja sih. Udah menikahnya telat, dapat yang jahat gitu kan ya. Amsyong. Honggiam. Iya saudara. Ya puji Tuhan. Ya. Tapi mari kita sebagai pasangan hidup ini kita bisa mengerti, belajar bersama-sama. Kalau suami tidak bisa dikatai yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, ya kita mesti belajar. Ya, sebaliknya suami belajar terhadap istri. Jadi selain berbicara pada saat dan waktu yang tepat, kita harus berbicara yang baik. Dan yang terakhir adalah berbicara yang benar. Saudara, berbicara yang benar, kelihatan ya. Berbicara yang benar itu apa? Jujur, tidak bohong. Jangan biasakan berbohong, saudara. Itu tidak benar. Pasangan suami istri usahakan selalu jujur dalam segala hal. Dalam persoalan besar maupun persoalan kecil. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Usahakan untuk selalu jujur, saudara. Saya kasih contoh lagi. Barang datang ke rumah saya, saudara. Itu sirup yang flavor apa itu? Ada flavornya apa? Peach. Lalu apa lagi? Bukan apa kok? Lemon, strawberry dan lain sebagainya. Tapi mungkin sekarang sudah tidak ada strawberry. Peach sama lemon itu tadi. Datang ke rumah pecah satu. Dia kan klaim ke Amazonnya sana. Salah satu pegawai saya bilang, "Opa kenapa enggak ngeklaim 6?" Kaget saya. Ya, kaget saya. Saya enggak biasa lakukan seperti itu, saudara. Kaget setengah mati. Dan reaksi saya itu, waduh. Ini
pendeta diajari. Tapi ya itu ngomongnya sama suami saya cerita sih. Ya, iya kalau bukan anaknya orang yang tidak rohani, itu anaknya orang rohani sudah. Anaknya pendeta saya ngomong. Opa kenapa tidak diklaim 6 saja? Ya, hati-hati saudara. Dalam hal ini pun kita mesti jujur. Anak-anak Tuhan mesti berbeda dengan orang dunia. Orang dunia bisa melakukan yang seperti itu, pecah 1 ngomong 7. Ya, tapi kita jangan. Kita harus jujur. Ngomong itu mesti jujur. Kenapa saya bertahan hidup dengan Bu Lili selama 29 tahun. Saya itu belajar jujur, saudara. Apapun juga saya belajar jujur. Itu saya latihan loh, saudara. Latihan hidup. Saudara, jujur lebih baik ngomong. Begitu. Itu yang benar. Jadi yang benar itu jujur, yang tidak benar itu apabila bohong. Ya saudara. Lalu bicara yang benar, yang kedua adalah tidak berkata kotor. Efesus pasal yang keempat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tak boleh berkata kotor. Saudara, apa swear? Apa kalau di sini apa istilahnya? Suami saya itu sering ngomong apa toh? Oh, sorry ya, kalau saya sebutkan di sini mungkin biasa FFF dan lain sebagainya. Itu kita tidak perlu membiasakan yang seperti itu. Hati-hati. Jadi kita tidak perlu berkata kotor. Saya terlahir dari seorang ibu yang cukup mendidik dalam hal seperti ini. Saya ingat betul. Ketika saya masih kecil, kan kadang-kadang pergaulan itu yang membuat kita tidak diajari di rumah, di luar, dengar sesuatu kita ucapkan di rumah, ya kan? Kadang-kadang begitu. Mungkin pada waktu saya masih kecil itu ibu saya mendengarkan sesuatu yang tidak baik keluar dari mulut saya. Saudara tahu apa yang dilakukan? Bahasa Jawa itu misuh, ya tahu misuh? Ya tahu ya, misuh. Itu berbicara kotor. Apa yang dilakukan ibu saya? Langsung tik, mulut saya. Coba praktek diselentik mulutnya. Panas saudara. Sejak itu sampai sekarang saya tidak mau berkata kotor. Dan memang ternyata itu alkitabiah saudara. Jadi norma-norma seperti itu sudah diajarkan sama ibu saya masa kecil. Ternyata sangat bermanfaat sampai sekarang. Sehingga sampai saya mengerti firman Tuhan bahwa berkata kotor itu tidak benar. Ya, jadi hati-hati. Maksudnya swear-swear yang tidak benar, tidak perlu kita ucapkan. Ya, yang selanjutnya tidak ada unsur gosip. Ya, tidak ada unsur gosip. Itu yang benar. Imamat 19 ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Tidak boleh saudara fitnah itu. Ngomong kejelekan orang, ngomong kerugian orang lain, ngomong yang tidak benar dari orang lain, stop. Yang benar adalah tidak memfitnah. Ya. Jadi tidak perlu kita bergosip, jangan sampai ada ya. Tidak ada ya. Jangan sampai. Meskipun gosip itu katanya digosok makin sip. Tambah lama tambah sip. Ya, jangan sampai itu kita lakukan. Berkata benar yang selanjutnya adalah tidak ada unsur kesombongan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah.
Jadi congkak dalam perkataan, sombong dalam perkataan, itu pun juga tidak sesuai firman Tuhan. Salah. Kan ada orang yang ngomongannya gede tuh saudara. Ya. Suami saya kalau, coba kamu dengar orang itu kalau ngomong. Omongannya gede. Gitu saudara. Dan itu enggak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita lakukan. Jadi Tuhan mengajarkan supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sombong. Ya, karena kesombongan itu Tuhan akan murka. Tuhan tidak suka. Ya saudara, saya ingin supaya saudara mengerti apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita bisa berkata dengan bijaksana, ya, kalau kita bisa berkata dengan bijaksana, artinya tepat waktu dan saat yang tepat, artinya berbicara yang baik, dan artinya berbicara yang benar. Dan kalau kita memahami mengapa kita harus berbicara dengan bijaksana, karena kita tahu setiap perkataan yang kita tabur itu adalah benih. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa. Dan setiap perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nanti saudara, kalau kita bisa memahami semua itu, maka kita akan menciptakan komunikasi yang baik dengan siapapun juga. Dan pada saat apapun juga. Jadi saudara mesti berbicara, kita mesti belajar berbicara dengan bijaksana dulu. Baru kita bisa berkomunikasi dengan siapapun juga, dengan banyak orang. Ya saudara. Itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Kalau kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita, pasti orang itu pun juga akan diberi kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa, bisa merasakan berkat dari perkataan yang kita sampaikan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.